Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak bapak semuanya. Sore Pak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Sebelum kita belajar, tolong ketua kelas silakan dipimpin dulu doanya. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, langkahnya kita membaca doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu Bapak akan mengambil absen ya. Anton Agustianto. Ya Pak. Siapa saja yang tidak hadir, Anton? Banyak Pak. Banyak. Kenapa kendalanya? Nggak tahu Pak. Oh, baik. Nanti kita mulai saja ya. Ya Pak. Belajar hari ini. Tolong sebelumnya dipastikan kalau ada tempat, tolong diangkat untuk memperlancar proses belajar kita hari ini. Baik. Sebelum kita memasuki topik sekarang, apakah anak bapak masih ingat apa topik kita pada minggu sebelumnya? Tentang sholat Pak. Ya, betul, tentang sholat. Nah, apa yang akan mengerti tentang sholat itu? Sholat adalah menurut bahasa yaitu doa Pak. Ya, betul. Menurut istilah yaitu suatu perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang Islam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Berarti anak bapak sudah paham ya tentang sholat? Ya, baik. Sekarang masuk kita ke materi berikutnya tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Nah, jadi ini topik yang akan anak bapak bahas hari ini. Kemudian ada beberapa mengapa kita harus mempelajari hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan ini. Nah, yang pertama itu memberikan panduan praktis untuk kehidupan sehari-hari. Hadis tentang syukur mengajarkan kita bagaimana seharusnya sikap kita terhadap nikmat dan cobaan dalam hidup, sehingga kita dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan sesuai dengan ajaran Islam. Bisa mengerti nak Bapak? Ya, baik. Nah, kemudian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap syukur dalam Islam memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana individu dapat mengatasi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam hadis yang akan kita pelajari ini, kita akan mempelajari nantinya tentang bagaimana bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa saja manfaat dari kita menerapkan rasa syukur kepada Allah itu. Nah, kemudian ini merupakan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Silakan Anton dibacakan hadisnya. Baik Pak. An Abi Yahya. Baca bismillah terlebih dulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'mini inna amrahu kulluhu khairun wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'mini in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra'u sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Nah, baik, terima kasih Tuhan. Nah, artinya itu dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alangkah mengagumkan keadaan orang yang beriman karena semua keadaan membawa kebaikan untuknya. Nah, betapa mengagumkan orang yang beriman karena orang-orang yang beriman itu akan membawa dia kepada keadaan dan kebaikan untuk dirinya sendiri. Kemudian, dan ini hanya ada pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia akan bersyukur.
maka itu adalah kebaikan baginya, dan jika dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Jadi seorang muslim itu ketika ia mendapatkan kesenangan dia akan bersyukur, apabila dia ditimpa kesusahan dia akan bersabar. Nah, jadi itulah bentuk mengapa kita harus menerapkan rasa syukur sebagai umat muslim. Bisa dimengerti, betul? Nah, kemudian hadis ini menunjukkan besarnya keutamaan bersyukur di saat senang atau senggang dan bersabar di saat susah atau sulit. Bahkan kedua sifat ini yang merupakan penyempurnaan keimanan seorang hamba. Abdullah bin Mas'ud berkata, iman itu terbagi menjadi dua bagian, sebagiannya adalah sabar dan sebagiannya adalah syukur. Nah, jadi apa tadi Anton? Kan terbagi dua iman itu. Nah, apa saja? Iman terbagi dua, yaitu sabar dan syukur, Pak. Nah, betul, sabar dan syukur. Kemudian integrasi nilai-nilai syukur dalam membangun sikap sosial ini, rasa syukur adalah perasaan kagum. Jadi perasaan kagum kita, rasa terima kasih kita kepada Allah karena telah Allah berikan nikmat kepada kita untuk hidup di dunia ini. Nah, kemudian rasa syukur secara natural bisa mendorong perilaku prososial. Jadi prososial itu perilaku atau tindakan yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Jadi apa prososial itu, Tan? Membantu, membagi, menyumbangkan, bekerja sama. Nah, tolong perhatikan lagi. Jadi prososial itu tadi kata Bapak, tindakan atau perilaku yang bertujuan untuk memberikan manfaat kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan pribadi. Nah, jadi kita ikhlas membantu orang lain. Itulah bentuk dari rasa syukur tadi, menciptakan perilaku prososial. Nah, kemudian rasa syukur berkontribusi pada kesejahteraan emosional individu. Orang yang merasa bersyukur cenderung lebih bahagia dan puas dengan hidup mereka, yang pada giliran membuat mereka lebih cenderung melakukan tindakan prososial seperti membantu dan mendukung orang lain. Nah, jadi manfaat dari bentuk rasa syukur ini yaitunya jiwa kita akan cenderung merasa tentram dan kita merasakan kesenangan dalam hidup kita karena kita tidak pernah membantah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Setiap yang Allah berikan kita bersyukur. Apabila Allah memberikan suatu cobaan kepada kita, kita bersabar. Nah, jadi itulah bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan banyak tuh orang yang tidak bersyukur, sudah diberikan harta berlebih, rumah yang mewah, mobil yang banyak, tapi masih aja dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah antum bisa mengerti topik kita pada hari ini? Paham. Jadi dari yang kita pelajari tadi, apa yang bisa antum pahami untuk kesimpulannya? Yaitu iman terbagi menjadi dua, Pak. Ya. Yang pertama yaitu sabar dan sebagiannya yaitu bersyukur. Ya. Rasa syukur yaitu perasaan kagum, rasa terima kasih dan penghargaan terhadap kehidupan kita di dunia, Pak. Ya, betul. Contohnya yaitu seperti membantu orang lain, berbagi, bekerja sama, memberi dukungan kepada orang lain. Ya, betul. Rasa syukur berkontribusi kepada kesejahteraan sosial emosional individu, Pak. Betul. Jika orang yang bersyukur cenderung lebih bahagia dan puas dengan kehidupan mereka. Mungkinnya itu, Pak. Ya, baik, terima kasih Tan. Jadi itulah topik kita pada hari ini. Jadi untuk anak-anak Bapak, tolong pelajari lagi tentang rasa syukur ini. Nah, jadi bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, karena Allah selalu memberikan kesehatannya kepada kita. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah. Bukan hanya itu saja, semua yang diberikan oleh Allah ini harus kita syukuri. Jangan pernah sesekali
kita tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, untuk pelajaran hari ini mungkin hanya itu saja. Kemudian untuk tugas di rumah, tolong anak-anak Bapak buat 5 contoh bagaimana bentuk dari sikap prososial yang Bapak jelaskan tadi. Nah, tolong ya dibuat di rumah, kemudian dikumpulkan kepada Bapak pada minggu besok. Kalau anak-anak Bapak tidak membuat, maka mohon maaf tidak akan diizinkan untuk memasuki kelas. Baik, mungkin hanya itu pelajaran kita pada hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.